Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Saya Ahmad Fuad Ajiz beserta rekan saya Mustafa Haris Isani. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi tentang sejarah perkembangan filsafat pendidikan Islam dan tokoh-tokohnya. Sejarah perkembangan pendidikan filsafat Islam sendiri terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama ada periode awal, periode klasik, dan periode modern. Langsung saja ke pembahasannya. Saya Mustafa Arsisani akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan filsafat pendidikan Islam pada masa periode awal. Perkembangan filsafat pendidikan Islam periode ini dimulai sejak masa keluarga Nabi Muhammad hingga masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Pada masa Nabi, pemikiran tentang filsafat bersumber atau penerapan dari Al-Quran dan Hadis yang diklaimnya mengandung seluruh persoalan tentang Islam. Dengan kata lain, pendidikan Islam dilihat dari kacamata Al-Quran dan Hadis adalah sebagai pemikiran tentang paradigma yang umum bagi masyarakat seperti yang dikehendaki oleh Islam. Di masa kehidupan Nabi, muncul pemikiran pendidikan yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis yang merupakan sumber dari ajaran Islam. Jadi, segala sesuatu yang bersumber dari Nabi berkaitan dengan pendidikan, pelaksanaan bersumber dari Al-Quran, dan mengenai prakteknya mengikuti sunnah Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan Nabi atas suatu hal. Tujuan dari filsafat pendidikan Al-Quran adalah membentuk sikap ketakwaan, artinya patuh dan tunduk kepada Allah. Mungkin pemikiran filsafat tentang pendidikan Islam pada masa Nabi mengacu pada penerapan nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan dan menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah. Dan nilai-nilai pendidikan saat itu belum tercemar oleh unsur-unsur luar. Di zaman Khulafaur Rasyidin banyak mengalami perluasan wilayah. Filsafat pendidikan Al-Quran menurut Muhammad Fadil meliputi 5 hal. Kelima hal tersebut diantaranya yaitu sebagai berikut. Tujuan pendidikan dalam Al-Quran adalah membina manusia secara pribadi dan berkelompok, sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan khalifahnya, guna membangun dunia ini sesuai dengan konsep yang diciptakan Allah. Pendidikan Al-Quran terhadap manusia adalah diantaranya membangun kemampuan-kemampuan berinteraksi dengan Al-Quran. Pandangan Al-Quran terhadap pendidikan kemasyarakatan, artinya segala sesuatu yang menjadi persoalan dalam masyarakat itu ada dalam Al-Quran, maupun keterangan tidak detail. Pendidikan Al-Quran terhadap alam, artinya alam harus kita jaga sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran, meliputi memperhatikan dan merenungkan penciptaan alam, dan memanfaatkan alam sesuai dengan kebutuhan manusia. Pendidikan Al-Quran terhadap Khalik. Abu Bakar As-Siddiq. Pada periode ini terjadi pengumpulan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf. Perluasan wilayah Islam semakin besar pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Jadi pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, yang berkembang adalah masalah finansial, artinya lebih mengarah kepada perluasan wilayah, dan dalam hal kemajuan iptek belum terlihat. Baik, berlanjut kepada sejarah perkembangan filsafat pendidikan Islam pada periode klasik. Di zaman kekuasaan Bani Umayyah, tepatnya di timur Damaskus sebagai ibu kotanya, perkembangan pemerintahan tersebut terjadi di segala bidang, di bidang daerah, ilmu pengetahuan, pemerintahan material, dan seni. Tapi di zaman ini pemerintahan Bani Umayyah sangat fanatik terhadap Arab dan agama, sehingga mereka sangat ketat mempertahankan budaya Arab. Dengan adanya keadaan tersebut, maka para ahli pendidikan semakin terdorong menekuni bidang yang berhubungan dengan tradisi Arab dan Islam. Ahli pendidikan yang terkenal di zaman ini diantaranya adalah Khalifah Abdul Malik Ibnu Marwan. Pada zaman kekuasaan Bani Abbasiyah, pusat pemerintahan yang asalnya di Damaskus mulai pindah ke Baghdad dan menetapkan Baghdad sebagai pusat pekerjaan atau pemerintahannya. Pada masa klasik ini juga merupakan masa keemasan atau kebangkitan Islam.
ditandai dengan banyaknya ilmuwan-ilmuwan Islam yang ahli di bidang masing-masing. Berbagai buku inilah diterbitkan dan ditulis. Berikut ini tokoh-tokoh besar yang hidup dalam periode klasik beserta hasil pemikirannya dalam bidang pendidikan, yaitu sebagai berikut. Pertama, Al-Ghazali. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Ia lahir tahun 1050 Masehi, suatu kota kecil di Khurasan, Iran. Al-Ghazali sekarang dikenal dengan Hujjatul Islam karena banyaknya kitab karangan dia mengenai Islam. Al-Ghazali adalah intelek yang meramu berbagai ilmu sehingga menjadi kesatuan dan kesinambungan antara agama, filsafat, dan sufisme. Pemikirannya tentang ilmu termuat dalam 3 buku karangannya, yaitu Fanat Al-Kitab, Qayyuhal Walad, dan Ihya Ulumuddin. Menurut Al-Ghazali, pendidikan yang baik merupakan jalan mendekatkan diri pada Allah dan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Berlanjut ke tokoh kedua, yaitu Ibnu Sina. Nama lengkap Ibnu Sina ialah Abu Ali Husain Ibnu Abdillah Ibnu Sina. Di barat dikenal dengan nama Aweka. Bangsa Turki, Arab, dan Persia mengakui bahwa Ibnu Sina berkebangsaan mereka. Ia dilahirkan 980 Masehi atau 370 Hijriah. Selama hidupnya Ibnu Sina penuh dengan kesibukan bekerja dan mengarah sehingga karangannya mencapai jumlah 276 buah. Di antara karya-karyanya yang terkenal adalah Asy-Syifa, yakni buku filsafat yang mencakup 4 bagian: logika, fisika, matematika, dan metafisika. Berlanjut ke tokoh selanjutnya, yaitu Ibnu Maskawi. Nama lengkap Ibnu Maskawi ialah Abu Ali Ibnu Muhammad Maskawiyah. Ia dilahirkan di Rai tahun 330 Hijriah atau 940 Masehi. Karya-karyanya mencapai jumlah 18 judul dan lebih mengangkatkan masalah akhlak. Salah satu karyanya yang mengangkat masalah pendidikan adalah Tahzib al-Akhlaq, pendidikan akhlak. Menurutnya, manusia adalah makhluk yang paling sempurna dan istimewa karena manusia dianugerahi akal yang bisa digunakan untuk berpikir, sehingga dari akal itu dia bisa membedakan antara yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Terus berlanjut ke tokoh selanjutnya, yaitu Abu Sa'id. Nama lengkapnya ialah Abu Sa'id Sahnun Ibnu Habib At-Tamzi. Ia dilahirkan di Kairawan sekitar tahun 160 Hijriah. Ia merupakan pelopor pembaharuan pendidikan di zaman kekuasaan Islam dan tidak terikat dengan pemikiran filsafat. Buku karangannya mengenai pendidikan adalah Adab Al-Mu'allim yang membahas tentang pendidikan yang terpisah dari ilmu-ilmu keislaman, dan dia dapat ikatan sebagai pencetus pemikiran kependidikan Islam di zaman klasik. Untuk selanjutnya yaitu periode modern. Merujuk kepada pembagian periodisasi sejarah Islam yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Harun Nasution, bahwa periode modern dimulai sejak tahun 1800 Masehi. Menjelang periode modern ini, setelah Bani Abbas dan Bani Umayyah secara politik dapat dilumpuhkan, kekuasaan Islam masih dapat dipertahankan. 3 kerajaan besar, yaitu kerajaan Turki Utsmani atau Eropa Timur dan Asia Afrika, kemudian ada kerajaan Safawi atau kerajaan Persia, dan kerajaan Mongol India, masih memegang hegemoni kekuasaan Islam. Namun menjelang abad ke-17 dan awal abad ke-18, kerajaan-kerajaan Islam tersebut satu persatu dapat dikuasai bangsa-bangsa barat Eropa. Beberapa memikir pendidikan yang tersebar di sebelah kekuasaan Islam tersebut sebagai tokoh yang ada kaitannya dengan perkembangan filsafat pendidikan Islam pada periode modern, seperti Rifa'at Badawi Rafi Al-Tahtawi. Al-Tahtawi ini seorang pemikir pendidikan Mesir yang dilahirkan di kota Tahta atau Mesir bagian selatan tahun 1801. Ayahnya masih mempunyai hubungan keturunan Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Sebagai anak yang cemerlang, Al-Tahtawi ini kemudian berhasil menamatkan pelajarannya di Al-Azhar, dan setelah tamat berturut-turut ia mengembangkan karir kependidikannya sebagai tenaga pengajar di Al-Azhar, dan tahun 1824 menjadi imam tentara. Adapun ide-ide dan pemikiran kependidikannya ia tulis dalam buku Al-Mursyadid Al-Amin lil Banati wal Albanin atau pedoman bagi pendidikan putra dan putri.
Di dalam buku ini dilihat tentang pemikiran Tahtawi. Ia menuliskan ide-idenya mengenai pendidikan yang meliputi pertama, pembagian jenjang pendidikan atas tingkat permulaan, menengah, dan pendidikan tinggi sebagai pendidikan akhir. Kedua, pendidikan diperlukan karena pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mencapai kesejahteraan. Ketiga, pendidikan mesti dilaksanakan diperuntukkan bagi segala golongan, maka tidak ada perbedaan antara pendidikan untuk laki-laki dan anak perempuan. Pemikiran mengenai persamaan antara laki-laki dan pendidikan anak perempuan ini dinilai sebagai mencontoh ide pemikiran Yunani. Kemudian, tokoh selanjutnya yaitu Muhammad Ahmad Abdul. Ia dilahirkan tahun 1849 di suatu desa di Mesir Hilir. Ia putra Mesir dari keluarga Mesir. Akan tetapi di usianya yang masih relatif kecil, ia diketahui memiliki kecerdasan yang tinggi, sehingga dengan modal ia mampu menghafal Al-Quran dalam kurun waktu. Dan tahun pembaharuan pendidikan ia lakukan mula-mula ia terapkan di Al-Azhar, karena di sana ia menjabat sebagai rektor Universitas Al-Azhar. Ia mengadakan perombakan dan perbaikan-perbaikan, yaitu memasukkan mata kuliah filsafat Islam yang masih dianggap tabu dan merubah metode pengajaran Muhammad Abdul sangat tidak cocok dengan paham, berarti yang menghambat kemajuan pemikiran-pemikiran Islam. Muhammad Abdul sangat gigih memberantas segala yang dianggap bidah. Ia membangunkan semboyan kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis dan giat mengembangkan faham dan haluannya ke seluruh dunia Islam. Menurutnya, umat Islam harus kembali ke faham salaf yang murni sebagaimana pada zaman sahabat dan ulama-ulama besar. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.